Azim tadi, bahwasanya untuk materi pelajaran yang lain itu bisa dipelajari sendiri, karena memang materi esensial itu sangat sulit ya, seperti matematika, IPA itu kan sangat sulit. Jadi kalau untuk dipelajari sendiri itu kesulitan murid-murid. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Haji tadi. Mungkin perlu diselipkan di berbagai materi, ya tidak harus dimasukkan ke dalam kurikulumnya, atau mungkin bisa dikasihkan pengarahan atau apa. Tapi kalau akhlak itu memang perlu ada pengarahan, tidak perlu harus belajar sendiri, tetap harus ada pengarahan. Jadi meskipun sedikit atau banyak, namanya pendidikan kepada anak itu harus diarahkan untuk memiliki akhlak yang baik. Monggo yang lain mungkin ada usulan atau masukan atau pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan lainnya. Jadi monggo. Tadi kan di makalah dijelaskan bahwasanya lebih cenderung pada kurikulum darurat masa pandemi COVID-19. Tapi yang saya pahami di sini belum mengarah, sebagai tambahan sedikit, belum mengarah pada pengembangan kurikulum PAI-nya. Mungkin bisa dicontohkan secara konkret, analisis arah kesananya di mana kalau dalam penerapan pendidikan agama Islam. Terima kasih. Terima kasih, Dik Vivi. Mau menjawab pertanyaan Pak Kodim tadi ya? Pak Kodim, halo. Ya. Jadi dengan yang kedua menanyakan tentang konsep, langkah, dan metode, ngerti ya? Iya. Hubungannya atau kayaknya kan ada mirip, mungkin bisa dibedakan. Kalau langkah itu seperti kita ketika mau masuk kelas itu harus punya RPP, seperti itu ya Pak Kodim. Jadi kalau kita tidak punya RPP, mau dibawa kemana itu murid-murid? Seperti itu. Jadi harus punya RPP dulu. Kemudian untuk metodenya disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswanya. Nah, yang pertama itu harus melakukan pendekatan kepada siswa. Nah, contohnya yaitu dengan media teknologi. Nah, cara pendekatannya. Kemudian mendorong interaksi dan kolaborasi, kemudian memastikan bahwa siswa memiliki banyak kegiatan serta menetapkan tenggang waktu yang jelas dan mendapatkan manfaat dari tugas terstruktur yang dibuat oleh guru. Nah, jadi metode di sini yaitu disesuaikan dengan kondisi madrasahnya dan kondisi siswa-siswinya. Seperti itu. Kalau konsepnya bagaimana kalau konsepnya? Konsepnya ini, coba jenengan buka makalah saya di penutup, di kesimpulan. Nah, di sini saya jelaskan tentang konsep kurikulum darurat. Ada 4 kalau menurut saya konsepnya. Jadi yang pertama, konsep itu kurikulum darurat disusun dan dilakukan cuma pada masa darurat COVID-19. Tadi juga ditambahi Pak Kodim, masa darurat itu bukan cuma dampak COVID-19, ada juga ketika berdampak banjir, longsor, seperti itu bisa menggunakan kurikulum darurat. Kemudian penataan kurikulum darurat
dicoba dengan cara memodifikasi dan melaksanakan inovasi pada struktur kurikulum beban belajar. Nah, jadi di sini disesuaikan dengan madrasahnya, kebutuhan madrasahnya. Kemudian strategi pendidikan, evaluasi hasil belajar serta lain sebagainya sesuai dengan keadaan madrasahnya. Di sini seperti poin B tadi, yaitu disesuaikan dengan keadaan madrasah. Dan yang terakhir yaitu kurikulum darurat diterapkan pada masa darurat serta apabila madrasah mampu memenuhi protokol kesehatan. Seperti itu Pak Kodim. Oke, monggo Mbak Vivi tadi mungkin bisa dijawab. Saya tadi menanggapi yang terkait Mbak Vivi bagaimana pengembangan pembelajaran PAI di kondisi COVID dengan daring tadi ya. Kita bisa melakukan berbagai macam cara sebenarnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya ngeten, apabila biasanya dalam kondisi normal kita itu praktek ubudiyahnya, praktek sholat Jumat misalnya, ini kita ceramah kemudian meminta siswa untuk praktek, maka dalam kondisi daring ini kita bisa misalnya meminta siswa untuk mengamati bagaimana jalannya khutbah, kemudian bagaimana proses pelaksanaan sholat Jumat, ataupun kemudian kita bisa memberikan video-video edukatif berupa video-video terkait sholat ataupun penjelasan-penjelasan tentang puasa, yang mana ini nanti terus siswa diminta untuk membuat resume misalnya, atau siswa diminta untuk menjelaskan ulang bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap materi tadi. Jadi saya kira nanti kalau untuk pengembangan di pembelajaran PAI ini sangat banyak sekali modelnya, juga bisa menggunakan kuis misalnya. Kemudian kita bisa meminta siswa untuk merekam bagaimana step by step ketika melakukan wudhu misalnya dan sebagainya. Telepon Mbak Vivi. Menambahkan Pak Hasim, mungkin kita anak suruh membuat video untuk praktek sholat jenazah di atas pelaksanaannya dia mempraktekkan sholat jenazah. Itu juga termasuk jalur atau cara dalam pembelajaran Pak. Terima kasih Pak Kodim. Baik, terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Saya ingin bertanya, boleh enggak? Monggo Pak Asin. Terima kasih sebelumnya. Kalau dalam implementasi kurikulum darurat, biasanya selama pengalaman kita pandemi kan kita merujuk kepada peraturan 3 menteri yang tentang beberapa KD esensial. Dari beberapa contoh yang telah dicontohkan tadi, saya kira banyak sekali yang kita contohkan keluar dari KD yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengalaman saya ketika nanti pelajaran kelas 7 lah, kita ambil contoh pelajaran kelas 7. Kelas 7, 8, dan 9 yang biasanya 12 sampai 13 bab pembahasan. Ya, pengalaman di kemarin itu tinggal 10. Jadi ada pembuangan 2 KD atau pengurangan 2 KD yang diajarkan ke siswa. Itu pengalaman saya. Apakah pembahasan dari pemateri sudah menyentuh ke situ tadi? Dan kita merujuknya tetap kepada KD yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Terima kasih dalam implementasinya. Terima kasih Pak Asin. Kalau di lembaga saya ini sebagaimana yang dengan katakan tadi, dari 12 bab kemudian dipotong menjadi 10 bab lah. Ini
strateginya untuk pelajaran-pelajaran yang memang mungkin untuk disisipkan di pelajaran lain ini diintegrasikan. Artinya misal lo teng kelas berapa nggih ada zakat itu. Nah, zakat itu nanti diintegrasikan tenggene pelajaran matematik kedik-kedik dan beberapa diintegrasikan ke pelajaran ekonomi. Nah, sehingga babnya tetap dikurangi, karena kalau babnya tidak dikurangi ini juga akan kesulitan untuk memenuhi tuntutan bab yang sedemikian banyak niku dengan alokasi waktu yang kita kan selalu dipotong ya ketika Covid. Seperti di tempat kula niki hanya sekitar 30 menit kalau tidak salah untuk 1 jam pelajarannya. Nah, ini kalau dengan jam yang sedemikian niki untuk memenuhi keseluruhan niki terlalu sulit, sehingga untuk pelajaran misal kados perkembangan ilmu dinasti Abbasiyah ini diintegralkan ke SKI, sehingga ada beberapa bab yang memang tidak diajarkan di pelajaran PAI namun dititipkan, disisipkan dengan pelajaran-pelajaran lain yang mungkin masih bisa dihubungkan dengan bab yang dibuang dari pelajaran tersebut. Kalau menurut monggo kalau ada pendapat lain silakan. Yang lindung. Perencanaan dan persiapan di kurikulum darurat ini berarti harus lebih ekstra, tidak hanya per mapel saja tetapi harus antar mapel, harus jadi ada ini ya, ada sebelumnya itu memang sudah dipersiapkan ya, tidak semua di mapel. Kemudian di mapel yang lain gitu. Biasanya ngeten Bu, dulu pas awal-awal Covid kalau di sini itu ada rapat bersama, terus memang semua guru rapat, kemudian dari pihak kurikulum ini nanti menghitung mal ya alokasi waktu dalam 1 tahun ini yang mungkin untuk dilakukan pembelajaran berapa kali pertemuan dengan alokasi waktunya per pertemuan ini maksimalnya berapa, sehingga niki nanti terus dibagi malih apakah bab ini apakah babnya ini bisa diatasi semua atau tidak. Nah, kalau tidak maka mungkin dititipkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, khusus untuk kados akhlak ini awal-awal dulu diminta kepada seluruh guru ketika mengajar apapun pelajarannya maka harus bisa menyelipkan nilai-nilai akhlak. Bagaimana caranya menghubungkan itu terserah guru, tapi kalau bisa apapun pelajarannya tetap ada nilai-nilai akhlak dalam pelajaran tersebut. Nggih, matur nuwun Pak Hasyim. Kita tahu bahwasanya kan kurikulum darurat itu memang bukan pilihan utama ya, jadi itu tidak bisa melaksanakan kurikulum secara penuh seperti itu ya. Dan memang ya banyak kekurangannya, di samping juga ada kelebihannya pada pelaksanaannya, karena orang tua itu kan tidak semuanya sama. Jangan seharian penuh sehingga tidak bisa di HP misalkan ya, atau internet seperti itu. Dan nyatanya anak-anak di desa, mungkin ya di desa saya dan adanya kurikulum ini dan daring itu, anak-anak itu malah bebas bermain, artinya tugas-tugas yang ada itu tidak diindahkan, sehingga lebih
dianggap libur akhirnya bermain dan atau bahkan diajak orang tuanya untuk sangat tidak optimal. Terasa di lembaga kami itu ketika dia itu masuk kelas 7 sebagai murid baru sangat sangat berbeda dengan anak baru pada tahun sebelumnya karena ya seperti itu ya, karena kurikulumnya memang tidak semuanya bisa teman-teman itu menjuluki karena dia ya biasalah, ya wajar saja karena alumni COVID seperti itu. Bagaimana mensiasati baru yang memang kondisinya seperti itu dan Terima kasih. Monggo Bu Ani. Nggih, tidak di sekolah jenengan saja, Bu nggih. Mungkin semuanya merasakan seperti itu. Ya kita sebagai tenaga pendidik ya harus maklumi seperti itu. Kados kan nuntun malih ngoten nggih. Nggih. Nggih, kita harus memaklumi seperti itu. Kita nggak bisa kalau menekankan secara berlebihan, nggak bisa. Keadaan memang berarti untuk menjalankan kurikulum selanjutnya itu loh di satuan pendidikan selanjutnya itu berarti kan terpengaruh dengan itu, artinya berarti kita tidak bisa menjalankan menerapkan kurikulum yang untuk satuan pendidikan selanjutnya, maksud saya gitu, karena untuk terpengaruh dengan misalkan matematika itu kan berjenjang itu kan ada kesinambungan. Misalkan tidak semuanya diterapkan di SD. Kalau tidak diterapkan semuanya di SD, berarti kan di SMP-nya kan juga akan lebih kesulitan gurunya. kan, tapi sampai sekarang kan ini masih menggunakan kurikulum yang darurat ya Bu. Belum ada edaran lagi dari pemerintahan tentang kurikulum selanjutnya ngoten. Tapi Mbak, tidak semuanya menerapkan materi masing-masing juga. Kebetulan di daerah saya itu ada semuanya sudah 100%. Di SMP Jawa saja yang masih insya Allah sudah 100%. Yang dirasakan di sini. Mungkin sesuai kebijakan madrasah masing-masing ya Bu ya. Monggo Pak Nizar atau sih mau menambahkan? Pak Hasim tidak ikut menanggapi dari Bu Zain, menarik itu Pak, dan itu real Nggih. Terus niku. Saya kira semuanya kita kan sebagai rata-rata ini biasa. Iya. Itu perlu dibahas. Monggo Pak Asim dimulai dari Bapak Agus Sinting. Dan yang lainnya akan menyusul menambahi. Saya kira semuanya sebenarnya mau menyampaikan, tapi ya sungkan mungkin. Monggo Pak Asim. Pak Asim mungkin yang lain bisa menambahi. Pulau Kinten kita harus kembali dulu ya bahwa kurikulum darurat ini adalah upaya pemerintah untuk bagaimana anak-anak ini tetap mendapatkan pendidikan meskipun kondisinya darurat, sehingga kita tidak bisa nanti menyamakan standar capaian kurikulum normal dengan kurikulum darurat, dan ini harus dimaklumi. Artinya bagi sekolah untuk jenjang berikutnya, misalnya dari SD ke SMP, mungkin kurikulumnya SMP kurikulum normal. Dan di kurikulum normal kan mungkin standar minimalnya seorang siswa itu harus bisa begini. Maka kalau saya menurut Pulo, maka ini menjadi tugasnya pengajar. Artinya bagaimana pengajar ini membuat strategi, membuat rencana yang kita biasanya mengajar seseorang niki dari nol, kita belajar mengajar siswa ini dari min 8 lah, min 7 begini.
Jadi memang harus ada usaha ekstra dari pengajarnya. Soalnya begini, kalau kita tentu alumni COVID ini kemampuannya tidak sama dengan alumni yang normal, dan kadang jaraknya terlalu jauh. Kalau kita tetap mengikuti alumni COVID, kurikulum kita yang nanti semrawut jadinya, kurikulum yang dari awal sudah tertata di kurikulum normal, kalau hanya untuk menyesuaikan dengan alumni COVID, ini akan kesulitan. Sehingga kurikulumnya tetap mawon, tapi bagaimana seorang guru niki melakukan penyesuaian terhadap beberapa KIKD yang memang siswa alumni COVID ini belum mencapainya. Terus kalau kulo ini memang murni usaha ekstra dari gurunya. Untuk kurikulum sudah mboten usah diowah-owahi malih. Mungkin lek jenengan mengowahi, merubah-rubah hanya untuk menyesuaikan dengan alumni COVID, ini juga akan berubah terus, dan ini memiliki efek domino mengki. Jadi kalau kinten untuk bagaimana seorang alumni COVID ini bisa mencapai standar minimal di kurikulum normal, niki nggih peran guru sangat penting di sini nih. Terima kasih. Monggo Bu Sindik, Pak Nizar, Pak Hasin. Terima kasih. Tambahkan sedikit. Saya kira memang tadi yang disampaikan oleh Pak Hasim sangat luar biasa sekali terkait jawaban dari pertanyaan dari Bu Zain. Itu adalah tugas ekstra guru. Selain tugas ekstra guru, kita juga meminta tolong kepada peran orang tua, yang mana selama COVID-19 ini orang tua juga berperan penting dalam mendidik anaknya di rumah. Karena memang saya kira bukan di daerah saya saja, semuanya pun juga sama dampak dari pembelajaran daring ini. Apalagi anak-anak yang usianya belum masuk MTS SD, pasti lebih banyak memainkan gadgetnya untuk mainan gitu ya, kalau nggak diawasi dari undang. Maka dari usaha dari pemerintah untuk mensiasati itu adalah dengan cara tadi, paling tidak meskipun materi kurikulumnya itu tidak bisa tersampaikan semua, paling tidak sebagian lah. Kalau bahasa gampangnya adalah malayu drogoguru rayu drogogulu, ngoten nggih. Nek enggak iso dilakoni kabeh, paling enggak sedikit. Lah untuk mensiasati itu juga murid-murid yang alumni COVID itu kita ambil jalan tengah saja. Bagaimana kita tidak merubah kurikulum yang sudah tertata rapi untuk alumni yang enggak COVID, dan untuk yang COVID kita menyesuaikan saja dengan minta bantuan pengawasan dari orang tua. Saya kira itu. Karena kalau hanya mengandalkan kerja keras guru ekstra, tapi kalau dari pihak orang tua pun tidak ada respon untuk mengajari anaknya, juga agak kesulitan, apalagi di kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Maka peran dari orang tua pun juga penting, peran dari guru pun juga penting, karena itu sangat berhubungan sekali, terutama pada murid-murid yang usianya perlu didampingi, terutama SD biasanya. Berkah COVID juga biasanya yang saya ambil itu memberikan pelajaran bagi murid, guru dan semuanya, bahwasanya kalau nggak ada COVID ini mungkin penggunaan penggunaan teknologi itu ya seperti saja, paling yang digunakan ya mungkin hanya proyektor kalau di sekolah umumnya biasanya. Nah, tapi kalau adanya COVID ini, kita juga bisa mengambil berkah. Dari SD pun anak-anak sekarang juga bisa memainkan atau melakukan pembelajaran secara daring. Oh, ternyata belajar itu bukan hanya kita menggunakan saja, tapi bisa. Seumpama nggak ada daring, mungkin anak-anak ini
kita nggak belajar caranya pembelajaran menggunakan Google Meet, Zoom dan lain sebagainya, itu juga berkat daring. Kata COVID ini. Maka dari itu kita juga ambil sisi positifnya juga, bukan hanya negatifnya, mungkin saja. Oke, terima kasih Pak Nizar. Monggo kalau ada yang mau menambahkan malih, ya memang peran orang tua ini sangat penting. Monggo Gus Indik. Bagus. Boten kalau mau malah pertanyaan Pak Asin tadi kayaknya belum ditanggapi dari pemakalah ya. Atau Pak Asin tadi hanya memberikan contoh sebuah gambaran ngoten mawon apa pripun kok Bang kula niku bertanya ngoten. Mungkin Gus jenengan mau menjawabnya. Boten kula dhewe ngbatek sak dong niku. Sudah dijawab ya sama Pak Hasim. Dan kemudian diteruskan sama Bu Zain tadi. Oh, ngoten oke. Kalau sudah, kita kembalikan kepada Bapak Dos. Ya, cukup. Baik. Jadi saya sebetulnya tidak hanya memberikan ulasan karena tadi sudah bisa saling menjelaskan dan saya juga mendengar semua. Di kurikulum darurat itu memang hanya pada saat darurat saja. Kalau situasi normal itu sudah tidak diberlakukan lagi. Karena situasi darurat maka proses pembelajarannya ya darurat, materi yang diajarkan pun juga darurat, semuanya sampai ujiannya pun juga darurat. Sampai masalah target capaian yang dihasilkan pun juga darurat. Jadi karena ini ya darurat. Darurat itu tuhibul mahdurat. Jadi sekarang ini pertanyaannya apakah Indonesia hari ini masih darurat? Nah, saya tadi itu habis nelpon di kepegawaian yang masalah ceklok IT itu. Jadi sekarang ini IAIN Kediri memberlakukan ceklok bagi pejabat itu datang ke kampus. Tapi ternyata di bulan Ramadan ini itu tidak efektif. Saya mendengar dari beberapa teman pagi itu jam 6:30 datang ke kampus hanya lewat karena alat ceklok yang di kampus pun juga tidak difungsikan. Kenapa? Karena nanti alat satu ditutuli orang banyak justru malah membahayakan. Sehingga tetap ceklok datang menggunakan HP-nya lewat radius tertentu sekitar Sanawiyah, sekitar Pasca, pokoknya 100 meter dari kampus itu di HP ditutup sudah selesai pulang. Nah, ini memberlakukan darurat tetapi menggunakan sistem normal. Karenanya apakah sekarang ini masih dianggap darurat atau tidak itu tergantung pemerintah. Apakah pemerintah ini sudah menganggap Indonesia aman 100% dari COVID? Nah, kalau memang demikian, maka pemerintah bisa melakukan secara mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, sekarang ini kan masih dalam keadaan tanda petik darurat. Hanya daruratnya sekarang itu tidak seperti di waktu yang lalu. Apalagi pada awal-awal pandemi, kemudian berikutnya pada kasus-kasus Delta itu mencekam sekali. Tapi sekarang ini kan sudah tidak
seperti beberapa waktu yang lalu. Namun pemerintah belum ada pencabutan resmi secara nasional, sehingga ini antara daerah satu dengan daerah yang lain ada yang memperlakukan secara normal, ada yang belum normal. Ukuran normal dan tidak normal ini sebetulnya adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat atas dasar kajian-kajian terutama dari kesehatan. Sebelum ada kajian-kajian itu belum berani memberlakukan. Jangan sampai sudah kadung dicabut, tetapi masih ada daerah-daerah tertentu yang dianggap rawan, yang itu akan membuka akses penularan kepada daerah yang lain. Oleh karenanya, sebelum ada edaran dari pusat tentang pencabutan waktu darurat, maka sekolah-sekolah dipersilahkan untuk memberlakukan pembelajaran offline, datang sekolah, tetapi tidak sepenuhnya, tanda petik. Tidak sepenuhnya itu ya bisa jadi sepenuhnya, bisa jadi tidak sepenuhnya. Karena apa? Belum ada resmi pernyataan dari pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Ya sama dengan sekarang ini, saudara kuliah pakai apa? Pakai daring itu. Kalau ada surat resmi dari pemerintah terkait dengan pencabutan darurat, maka mau tidak mau saudara harus datang ke kampus. Oleh karenanya, ini masih bulan Ramadan, saya masih masih memaklumi. Tapi nanti kalau bulan Syawal situasinya sudah membaik kayak seperti ini, tidak menutup kemungkinan nanti akan diberlakukan kuliah offline, datang ke kampus. Kemudian yang kedua, ini saya mau sampaikan kemarin itu lupa. Jadwal saudara itu sebetulnya itu kan hari Selasa ya. Halo? Ya, jadwal kuliah kelas B itu kan hari Selasa jam 16 sampai jam 8:30 itu ya. Ya, karena pertimbangan Ramadan kemarin, lalu kita membuat kesepakatan di geser dari Jumat siang. Hari Jumat itu sebetulnya dengan adanya tambahan kelas di S3 itu jam seperti ini itu ada kelas sebetulnya. Lalu saya geser karena saudara digeser ke Jumat itu. Menggeser semacam ini, ini kan sifatnya sementara. Sementara karena itu bagaimana kalau nanti minggu depan sesuai dengan jadwal yang biasa masuk kuliah jam 6 Maghrib itu, karena ini Ramadan, sholat tarawih dan lain-lain, bagaimana kalau kuliahnya tetap hari Selasa tetapi setelah tarawih jam 8 malam mulai, supaya tidak mengorbankan di S3 itu. Ini memang harus ada kesadaran bersama. Sampai sekarang ini kan sebetulnya S3 masuk ya, S3 masuk, ada yang kelas C. Kemudian karena masih ngisi kuliah saudara, lalu saya gabung nanti malam jam 8 itu 2 kelas paralel. Tidak mungkin ya saya ngajar itu tadi pagi saya nguji tesis sampai jam 11. Kemudian khutbah Jumat. Setelah khutbah Jumat pulang terus persiapan ngajar saudara. Lalu kemudian setelah ini nanti misalnya saya masuk di S3 sampai maghrib. Kemudian nanti ngimami tarawih, kemudian ceramah juga, pulang, lalu kemudian ngajar sampai jam 11 malam. Itu kan terlalu memforsir ya. Kalau masih muda usia 40-an, usia saya kan sudah 60 itu. Di titik keterbatasan fisik itu. Karenanya yang masuk ini, yang S3 kelas C itu saya gabung dengan kelas B nanti malam.
di jam 8 malam setelah sholat tarawih. Untuk itu kepada saudara-saudara yang kelas B S2 ini PAI, bagaimana kita kembalikan ke hari Selasa, hanya nanti waktu kuliahnya jam 8 malam setelah sholat tarawih. Itu ya. Oke, siap. Oh. Oke, Bro. Ya. Saya juga jaga kesehatan itu loh sama-sama. Saya khawatir kalau tenaga pikiran diforsir, kemudian jelek itu terus sakit itu kan juga nanti pemulihannya butuh waktu itu. Karenanya ya kita hemat tenaga itu. Kalau dulu saya masih muda itu kerja sampai malam, bahkan di komputer itu sampai jam 12 malam itu biasa. Tapi sekarang itu kalau dipaksakan tuh sirah itu terasa kayak nging-nging telinga itu. Dan itu kalau dipaksakan terus mumet kepala itu, karena ya usia ya fisik. Jenengan butuh asisten, Prof. Kalau ngajar di S3 itu kan nggak jadi asisten kan. Yang ngajar saja ada syarat-syarat tertentu. Tidak semua lalu berhak di S3. Syarat-syarat tertentu, kecuali kalau asistennya banyak itu bisa diwakilkan, itu tidak apa-apa. Sekalipun demikian, saya insya Allah masih kuat, masih mampu, hanya tidak terforsir mulai pagi sampai malam gitu. Sampai kemarin malam itu karena kemarin juga ada jadwal penuh, saya ngimami tarawih di Asuf, di Maksum. Kalau nanti malam kan di Asufan dekat kampus itu. Di malam di Maksum saya sampaikan ke takmirnya masjid. Mohon maaf Pak Tomo, minggu depan bagaimana kalau saya tidak usah ngimami tarawih, karena setelah itu saya ngajar sampai jam 11. Karena apa, subuhnya saya juga kembali ke masjid itu kuliah subuh itu. Jadi di ngimami tarawih terus ceramah, kemudian ngajar sampai jam 11, nanti jam 3 atau jam 2 bangun, kemudian subuh ke sana lagi ceramah. Itu kan berturut-turut kayak ini nanti ya. Saya tadi khutbah Jumat di Masjid As-Sofa, terus nanti Isya atau ngimami di sana ceramah. Lalu subuhnya itu ada 2 tempat, di As-Sofan dan di Al-Hikmah belakang saya ini. Maka nanti akan yang Al-Sofan itu saya badalkan yang lain itu, karena saya di Al-Hikmah di belakang rumah itu. Jadi seperti itu. Jadi terus berputar itu. Karenanya ini mohon maaf saya perlu di ASB yang kemarin sudah kesepakatan kita geser hari Jumat siang, karena itu ada S3, sorenya di S3 kelas B, nanti malamnya S3 kelas C itu. Jadi sama siang dan dan malam itu. Untuk itu, untuk yang kita sekarang ini nanti kembali ke jadwal lagi, hanya waktunya diundur jam 6 menjadi jam 20 setelah sholat tarawih. Nanti minggu depan hari Selasa, tema yang kita bahas itu manajemen kurikulum. Pemakalannya Saudara Dede Jamalul Aziz. Ada ya sekarang ya? Iya, ada Bro. Oke. Kemudian yang kedua, Saudara Nizar Arwati. Ada nggih? Nggih, Prof, hadir. Oke, hadir. Kemudian pembahas utama M. Agus Faisal Muzaki. Hadir ya? Halo, M. Agus Faisal Muzaki. Ini enggak gabung. Enggak Wonten, Prof. Itu nanti tolong disampaikan. Jadi kuliah kita ini kuliah online, bisa dilakukan di mana saja. Kalau sampai tidak masuk itu kan kebangetan ya. Sampai di mana saja dibuka HP-nya sambil mendengarkan. Kalau pas lagi kegiatan apa ya pakai genset itu didengarkan di telinga, itu kan juga bisa.
Kalau tidak masuk, nggak konfirmasi. Kan medun aja. Teman-teman, saudara sudah dibiayai oleh negara, diminta untuk aktif kuliah itu. Jangan sampai kita mengkhianati kepada negara itu. Memang ada konsekuensi ya. Yang kemarin ikut daftar itu banyak, yang kita terima hanya 20, saudara itu termasuk yang beruntung. Tolong keberuntungan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nanti kalau dapat ilmu yang beruntung juga saudara sendiri kan, juga saudara sendiri. Oleh karenanya tolong yang semangat, yang rajin, yang aktif agar saudara nanti mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Amin. Allahumma amin. Baik, ada pertanyaan monggo kalau ada. Mungkin sudah dicukupkan mawon ya, Pak. Ya, baik kalau dianggap cukup, nanti kita lanjutkan minggu depan. Kalau dua tema sekaligus terlalu ya, kita baru dapat 3 ini masih banyak, ini masih 13, masih 10 gitu. Bisa Prof, 2 tema. Ya, nanti 2. Kita sifatnya kondisional, tidak otomatis terus 2-2 tidak. Hanya ini untuk mengejar waktu saja. Minggu depan nanti malam sambil minum es, minum kolak itu kan bisa kalau malam itu. Jadi enggak ya, istilah lemes ya, paling-paling hanya ngantuk karena kekenyangan itu. Jadi nanti ditambah tema 5, perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia. Ini pemakalannya Saudari Vivi Rosida. Hadir ya? Hadir Prof. Yang kedua Saudara Rijal Nur Fajri Soba. Hadir, Prof. Baik. Kemudian untuk pembahas utama Saudara M. Lukman Hakim. Hadir? Hadir. Baik. Marilah siang hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Bapak.